Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Kartini dikenal sebagai wanita yang mempelopori kesetaraan derajat antara wanita dan pria di Indonesia. Hal ini dimulai ketika Kartini merasakan banyaknya diskriminasi yang terjadi antara pria dan wanita pada masa itu, di mana beberapa perempuan sama sekali tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan. Kartini sendiri mengalami kejadian ini ketika ia tidak diperbolehkan melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Kartini sering berkorespondensi dengan teman-temannya di luar negeri. Dan akhirnya surat-surat tersebut dikumpulkan oleh Abendanon dan diterbitkan sebagai buku. Dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang, biografi singkat Kartini. Semasa hidupnya dimulai dengan lahirnya Kartini di keluarga priai. Kartini yang memiliki nama panjang Raden Ajeng Kartini ini ialah anak perempuan dari seorang Pati yang kemudian diangkat menjadi Bupati Jepara, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Ibu dari Kartini memiliki nama Ma. Ngasira, istri pertama dari Sosroningrat yang bekerja sebagai guru agama di salah satu sekolah di Telukawur, Jepara. Silsilah keluarga Kartini dari ayahnya bisa dilacak terus hingga Sultan Hamengkubuwono keempat. Dan garis keturunan Sosroningrat sendiri bisa terus ditelusuri hingga pada masa kerajaan Majapahit. Ayah Kartini sendiri awalnya hanyalah seorang wedana, sekarang pembantu bupati di Mayong. Pada masa itu, pihak kolonial Belanda mewajibkan siapapun yang menjadi bupati harus memiliki bangsawan sebagai istrinya, dan karena Ma. Ngasirah bukanlah seorang bangsawan, ayahnya kemudian menikah lagi dengan Raden Ajeng Murjam, wanita yang merupakan keturunan langsung dari Raja Madura. Pernikahan tersebut juga langsung mengangkat kedudukan ayah Kartini menjadi bupati, menggantikan ayah dari era Murjam, yaitu Citrowikromo. Sejarah perjuangan Kartini semasa hidupnya berawal ketika ia yang berumur 12 tahun dilarang melanjutkan studinya setelah sebelumnya bersekolah di Europese Lager School (ELS), di mana ia juga belajar bahasa Belanda. Larangan untuk Kartini mengejar cita-cita bersekolahnya muncul dari orang yang paling dekat dengannya, yaitu ayahnya sendiri. Ayahnya bersikeras Kartini harus tinggal di rumah karena usianya sudah mencapai 12 tahun. Berarti ia sudah bisa dipingit selama masa ia tinggal di rumah. Kartini kecil mulai menulis surat-surat kepada teman korespondensinya yang kebanyakan berasal dari Belanda, di mana ia kemudian mengenal Rosa Abendanon yang sering mendukung apapun yang direncanakan Kartini. Dari Abendanon jugalah Kartini kecil mulai sering membaca buku-buku dan koran Eropa yang menyulut api baru di dalam hati Kartini, yaitu tentang bagaimana wanita-wanita Eropa mampu berpikir sangat maju. Api tersebut menjadi semakin besar karena ia melihat perempuan-perempuan Indonesia ada pada strata sosial yang amat rendah. Kartini juga mulai banyak membaca The Lokomotif, surat kabar dari Semarang yang ada di bawah asuhan Peter Broosov. Kartini juga mendapatkan Listromel, sebuah paketan majalah yang dikirimkan oleh toko buku kepada langganan mereka yang di dalamnya terdapat majalah-majalah tentang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kartini kecil sering juga mengirimkan beberapa tulisan yang kemudian ia kirimkan kepada salah satu majalah wanita Belanda yang ia baca, yaitu The Hollandse Lelie. Melalui surat-surat yang ia kirimkan, terlihat jelas bahwa Kartini selalu membaca segala hal dengan penuh perhatian sambil terkadang
membuat catatan kecil, dan tak jarang juga dalam suratnya Kartini menyebut judul sebuah karangan atau hanya mengutip kalimat-kalimat yang pernah ia baca. Sebelum Kartini menginjak umur 20 tahun, ia sudah membaca buku-buku seperti Destilekra milik Louis Couperus, Max Havelaar dan surat-surat cinta yang ditulis Multatuli, hasil buah pemikiran Van Eeden. Roman feminis yang dikarang oleh Nyonya Gukop de Jong van Beek dan Die Wapenlieder yang merupakan roman anti-perang tulisan Bertha von Suttner. Semua buku-buku yang ia baca berbahasa Belanda. Pada tanggal 12 November tahun 1903, Kartini dipaksa menikah dengan Bupati Rembang oleh orang tuanya. Bupati yang bernama KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat ini sebelumnya sudah memiliki istri, namun ternyata suaminya sangat mengerti cita-cita Kartini dan memperbolehkan Kartini membangun sebuah sekolah wanita. Selama pernikahannya, Kartini hanya memiliki satu anak yang diberi nama Susalit Jojo Adiningrat. Kartini kemudian menghembuskan nafas terakhirnya 4 hari setelah melahirkan anak satu-satunya di usia 25 tahun. Pemikiran dan surat-surat Kartini. Wafatnya Kartini tidak serta-merta mengakhiri perjuangan Kartini semasa hidupnya karena salah satu temannya di Belanda, J.H. Abendanon mengumpulkan surat-surat yang dulu pernah dikirimkan oleh Kartini kepada teman-temannya di Eropa. Abendanon kemudian membukukan seluruh surat itu dan diberi nama Dor Duisternis Totlich yang jika diartikan secara harfiah berarti dari kegelapan menuju cahaya. Buku ini diterbitkan pada tahun 1911, dan cetakan terakhir ditambahkan sebuah surat baru dari Kartini. Pemikiran-pemikiran Kartini dalam surat-suratnya tidak pernah bisa dibaca oleh beberapa orang pribumi yang tidak dapat berbahasa Belanda. Baru pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan versi translasi buku dari Abendanon yang diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang, Buah Pikiran, dengan bahasa Melayu.